Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami, sekali lagi kami datang menghampiri tahta-Mu karena kami butuh pertolongan-Mu. Pokok bahasan ini sangat penting mengenai antikristus yang duduk di bait Allah. Dan kami membutuhkan kebijaksanaan ilahi, kami membutuhkan pengertian yang berasal dari atas. Jadi kami mohon kehadiran-Mu melalui pekerjaan Roh Suci. Kumohon kiranya Engkau berikan kami hati yang lembut, dan pikiran yang terbuka untuk menerima kebenaran yang terdapat dalam Yesus. Dan kami berterima kasih Tuhan mendengarkan permohonan kami berdoa di dalam Yesus. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita telah menguraikan apa yang Alkitab katakan tentang antikristus. Dan kita akan pelajari apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Pada dasarnya kita telah amati bahwa di dalam kekristenan terdapat dua pendapat mengenai identitas antikristus. Pendapat pertama adalah antikristus adalah seorang oknum yang jahat, yang muncul di masa perjanjian lama yang bernama Antiochus Epiphanes, yang hidup di antara tahun 171 sampai 164 sebelum Masehi. Kristen yang lain, utamanya golongan Kristen konservatif, mempercayai bahwa antikristus itu adalah oknum jahat di masa mendatang, yang akan muncul dan duduk di bait yang didirikan kembali setelah pengangkatan gereja atau jemaat. Dengan kata lain kebanyakan orang Kristen di dunia ini, antikristus itu dipahami sebagai yang sudah pernah ada di masa lampau, atau antikristus itu dipahami sebagai yang belum datang. Tapi pada pelajaran lalu, kita telah pelajari antikristus tahap pertama sudah datang di dalam sejarah Kristen. Sebab Alkitab memberitahukan kita bahwa antikristus itu akan duduk di bait Allah. Dan bait Allah itu menggambarkan gereja atau jemaat. Jadi hal itu merupakan suatu sistem yang mengaku setia kepada Yesus Kristus. Tapi sebenarnya mengkhianati Yesus Kristus. Walaupun dia mengaku melayani dia dan memberitakannya. Sekarang kita akan mulai dari apa yang terakhir kita telah bahas waktu lalu. 2 Tesalonika 2 ayat 5. 2 Tesalonika 2 ayat 5 memberitahukan kita bahwa Rasul Paulus telah katakan hal ini kepada umat di Tesalonika. Mereka itu telah tahu semua hal yang Rasul katakan sebagaimana yang kita pelajari waktu lalu. Perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 5. Di sini Paulus katakan, "Tidakkah kamu ingat, bahwa ketika aku masih bersama-sama dengan kamu hal itu sudah kukatakan kepadamu? Seharusnya ini bukanlah hal yang baru bagi kamu, aku sudah mengatakan kepadamu tentang antikristus itu." Kemudian Rasul Paulus selanjutnya membicarakan mengenai si penahan yang misterius itu. Ini adalah sesuatu yang menahan antikristus itu sehingga dia belum menyatakan dirinya. Agar bisa menyatakan dirinya siapa dia sesungguhnya. Mari kita baca ayatnya 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu, perhatikanlah, dia bahkan sudah mengetahui siapa si penahan itu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahannya. Sehingga dia, yaitu antikristus itu, baru akan dinyatakan pada waktu yang telah ditentukan baginya. Kita perhatikan pelajaran yang lalu, banyak orang Kristen menyanggah. Oh, Anda lihat kata ganti dia ini menunjukkan oknum individu, berarti ini seseorang. Sebab di sini digunakan adalah kata ganti orang, dia. Tapi waktu lalu kita telah simak 4 alasan mengapa penggunaan kata ganti orang dia. Itu bukan berarti berbicara oknum individu melainkan suatu suksesi pergantian, kedudukan dari individu. Dengan kata lain ini merupakan suatu sistem. Nah, ada hal yang menarik di sini. Yaitu Rasul Paulus tidak langsung saja mengidentifikasikan nama dari si penahan itu. Ada beberapa orang Kristen percaya bahwa si penahan itu adalah Roh Suci. Dan bahwa jika Roh Suci disingkirkan maka antikristus itu akan muncul. Nah, saya tidak percaya bahwa si penahan yang menahan kemunculan antikristus itu adalah Roh Suci. Sebab kalau itu memang Roh Suci, tentu saja tidak masalah bagi Rasul Paulus mengidentifikasikan dia. Tapi di sini Rasul Paulus menggunakan bahasa yang ambigius, bermakna ganda. Sebab dia katakan, kamu tahu apa yang menahan dia. Supaya dia baru akan dinyatakan pada waktu yang ditentukan baginya. Dengan kata lain, ada beberapa alasan tertentu mengapa Rasul Paulus tidak mengidentifikasikan si penahan itu secara jelas disebutkan namanya. Nah, saya ingin Anda simak komentar yang dikatakan oleh Albert Barnes, komentator Alkitab yang cukup terkenal. Dia menyebutkan mengenai arti dari si penahan itu. Yang telah membuat manusia durhaka itu belum bisa muncul. Inilah yang dikatakannya. Kepercayaan dari orang-orang Kristen murni yang mula-mula itu adalah bahwa apa yang menghalanginya itu, kata lain dari menahan,
Yang menghalangi munculnya manusia durhaka itu adalah Imperium Romawi. Oleh sebab itu mereka mendoakan untuk ketentraman dan kesejahteraan mereka. Sebab mengetahui bahwa jika Imperium Romawi itu bubar dan terpecah-pecah. Ingat ungkapan ini. Dan terpecah-pecah. Kerajaan manusia durhaka itu akan bangkit dari dalam kehancuran Imperium Romawi itu. Jadi penahannya adalah Imperium Romawi. Jika Imperium Romawi itu telah terpecah atau terbagi-bagi menjadi banyak bagian, maka muncullah suatu imperium yang baru yaitu Imperium Antikristus. Nah, agar bisa kita pahami siapakah si penahan itu, kita harus kembali ke nubuatan Perjanjian Lama yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Masih ingatkan yang kita pelajari waktu lalu kita membahas mengenai tanduk kecil. Tanduk kecil yang berpikir dia bisa merubah hukum Allah, yang berkuasa selama 1260 tahun. Faktanya adalah di dalam kitab Daniel pasal 7 dengan jelas ditunjukkan kepada kita, bahwa Imperium Romawi itu akan terpecah menjadi banyak bagian. Lalu setelah itu terpecah-pecah barulah tanduk kecil atau Antikristus itu akan muncul. Marilah kita baca dalam kitab Daniel 7 ayat 23 dan 24. Daniel 7 ayat 23 dan 24. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Binatang yang keempat itu merujuk apakah yang di Daniel 7? Ingat, Babylon, Medo-Persia, Greka dan apa? Dan Roma, benar. Maka dikatakan, binatang keempat adalah kerajaan keempat di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, akan menginjak-injaknya dan meremukkannya. Nah, perhatikanlah apa yang akan terjadi pada imperium itu. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang akan, yang muncul dari kerajaan ini. Jadi apakah kerajaan Roma akan terbagi-bagi? Tentu saja. Lalu siapakah yang akan muncul setelah imperium itu sudah terpecah-pecah? Perhatikan selanjutnya. Dan setelahnya akan muncul seorang raja. Dia akan berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan menaklukkan 3 raja. Anda bisa menangkap gambarannya? Ada yang menahan. Jika yang menahan itu disingkirkan, Antikristus itu akan menyatakan dirinya. Dan kita telah lihat yang dipercayai oleh orang Kristen mula-mula, jika Imperium Romawi telah terpecah-pecah, maka imperium dari Antikristus itu pun akan muncul. Apakah mereka benar? Tentu saja mereka benar. Kebetulan dalam kitab Wahyu 13, jika Anda membaca bersama saya di sana, Wahyu 13 ayat 2. Kita melihat terdapat urutan yang sama Imperium Roma menyerahkan tahta dan kekuasaannya kepada binatang itu yang sama dengan tanduk kecil. Mari kita membacanya di dalam Wahyu 13 ayat 2. Nah, binatang itu, hal ini sama dengan tanduk kecil, yang aku lihat. Yaitu binatang yang berkuasa selama 42 bulan atau 1260 tahun. Serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang. Mulutnya seperti mulut singa. Nah perhatikan, dan naga itu, yaitu binatang keempat merujuk ke Imperium Roma. Memberikan kepadanya, apanya? Kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi dari manakah Antikristus itu memperoleh kekuasaannya? Dia mendapatkannya dari binatang yang keempat. Jadi Antikristus muncul setelah binatang naga itu tumbang. Yaitu setelah binatang naga itu terpecah menjadi 10 kerajaan. Apakah itu jelas? Jadi nubuatan Daniel dan Wahyu 13 jelas terlihat urutannya. Urutannya adalah, Imperium Roma akan memerintah. Imperium Roma akan terpecah atau terbagi menjadi 10 kerajaan. Lalu setelah itu akan muncul Antikristus. Kalau begitu pertanyaannya, apakah yang menahan Antikristus itu sehingga terhalang menyatakan dirinya? Tentu saja kekuasaan yang sebelumnya. Tentulah itu adalah Imperium Roma. Apakah Anda paham? Dengan kata lain itu adalah penguasa sebelumnya. Jika penguasa sebelumnya berkuasa, kekuasaan baru tidak bisa berkuasa. Penguasa sebelumnya harus tersingkir dulu barulah Antikristus bisa menyatakan dirinya. Nah, saya ingin menanyakan ini. Apakah Antikristus ini, setidaknya roh Antikristus itu, ingin menyatakan dirinya walaupun di zaman Rasul Paulus? Tentu saja. Sebab dikatakan ada sesuatu yang yang menahan dia. Pada zaman kekuasaan Imperium Romawi.
Nah, tentu saja tidak ada yang menahan kekuasaan ini kecuali di situ ada kekuasaan yang menahannya. Jadi pada dasarnya di sini adalah roh antikristus yang ingin menyatakan dirinya. Dan itu sudah ada pada zaman Paulus, hanya menunggu saatnya saja dia menyatakan dirinya. Kalau begitu apakah ini berbicara tentang antikristus masa mendatang yang akan muncul setelah pengangkatan gereja, jemaat? Bukan. Kuasa antikristus ini sudah ingin menyatakan dirinya sejak kapan? Di zaman Rasul Paulus dia sudah ingin menyatakan kekuasaannya. Nah, izinkanlah saya memberikan sedikit sejarah, saya akan membacakan banyak kutipan dari para sejarawan pada seminar ini. Itulah sebabnya saya berikan salinan seminar ini supaya Anda bisa mengikutinya. Nah, saya hendak memberikan sekilas sejarahnya. Imperium Romawi pada sekitar abad keempat mulai diserang oleh bangsa barbar dari bagian utara imperium itu. Dan mereka mulai menggerogoti yang tadinya adalah Imperium Romawi. Bahkan di tahun 476 Masehi, Imperium Romawi ini sudah tergerogoti pecah menjadi 10 bagian. Pada tahun itu, 476 Masehi, kaisar terakhir Imperium Romawi Barat itu pun tumbang. Namanya Romulus Augustus. Setelah dia, tidak ada lagi kaisar di Roma. Nah, sesaat sebelum peristiwa ini, Konstantin telah memindahkan ibu kota kerajaannya ke Konstantinopel. Atau kota Istanbul, di sebelah timur, Imperium Romawi Timur. Dan sewaktu dia pergi ke Imperium Romawi Timur, Imperium Romawi Barat jatuh ke dalam belas kasihan bangsa barbar. Sudah tidak ada kaisar, tidak ada hukum, tidak ada ketertiban. Semuanya kacau, segala-galanya dalam keadaan anarki. Izinkan saya bacakan beberapa kutipan dari sejarawan mengenai masa itu. Perhatikan ini dari Alexander Clarence Flick. Dari bukunya, The Rise of Medieval Church, halaman 168-169 dia katakan begini. Dengan dipindahkannya ibu kota kerajaan dari Roma ke Konstantinopel pada tahun 330 Masehi. Membuat gereja di barat secara praktis menjadi apa? Terbebas. Apakah ada makna penting kata terbebas? Kalau itu menjadi terbebas, berarti sebelumnya bagaimana? Berarti tentu sebelumnya dalam keadaan terkungkung, pastilah demikian. Secara praktis terbebas dari apa? Dari kekuasaan imperium. Jadi apa yang menahan? Kekuasaan imperium. Selanjutnya dia katakan, dipindahkannya ibu kota kerajaan itu dari Roma ke Konstantinopel tahun 330. Mengakibatkan gereja di barat secara praktis terbebas dari kekuasaan imperium, untuk mengembangkan bentuk organisasinya sendiri. Bishop dari Roma. Nah, dengarkan ini. Di tempat kedudukan siapa? Ah, ini berupa kelanjutan dari Roma, bukan? Tempat kedudukan kaisar sekarang diduduki oleh orang berkuasa yang dari barat. Dan segera mengambil kekuasaan politik, sementara juga sebagai pemimpin spiritual keagamaan. Di sini ada sejarawan lain Philip Schaff, salah seorang sejarawan gereja terbesar dalam sejarah, berkata, ketika Imperium Barat jatuh ke tangan suku barbar, Bishop Roma, yang kemudian akan disebut Paus, adalah satu-satunya pewaris yang tertinggal dari imperium yang sudah berlalu ini. Atau pernyataan terkenal dari Hobbes, hantu dari Imperium Romawi yang telah mati, tergeletak memahkotai kuburannya. Sungguh menarik, bukan? Jadi siapa yang mengambil tempat dari Imperium Romawi ini? Itu adalah Kepausan Roma Katolik. Perhatikan komentar lain ini dari seorang Roma Katolik James P. Conroy dalam jurnal American Catholic Quarterly Review. Dia katakan, berabad-abad yang lalu, ketika Roma terabaikan oleh para kaisar barat, terbiarkan jatuh ke tangan belas kasihan dari gerombolan orang-orang biadab, maka orang Roma beralih kepada satu figur untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Dan meminta supaya merekalah yang memerintah. Dengan demikianlah, dengan cara yang sederhana ini, dengan yang terunggul dari semua hak gelar raja, Paus memulaikan kekuasaan dunia temporer tertinggi. Dan dengan rendah hati melangkah naik ke tahta kaisar. Dengarkanlah ini. Dan dengan rendah hati melangkahlah naik sang wakil Kristus ke tahta kaisar. Mengambil tongkat kekuasaan yang oleh karena itu para kaisar dan raja-raja Eropa harus membungkuk dengan hormat selama berabad-abad. Satu lagi kutipan terakhir dari Douglas Auchincloss. Di dalam artikelnya, City of God and Man, dalam majalah Times. Ini pada tahun 1960 inilah perkataannya. Orang barbar yang menaklukkan itu menyerbu gerbang kota Augustins.
Itu di Hippo, di bagian utara Afrika. Ketika Santo itu meninggal pada tahun 430. Kota Hippo di bagian utara Afrika adalah salah satu pos penjagaan terakhir kerajaan yang harus diserang. Roma sudah terpuruk jatuh. Hanya 4 tahun sebelumnya kota Tuhan Saint Augustins ini baru saja selesai meletakkan dasar teologia. Untuk gereja melangkah masuk ke kekosongan yang ditinggalkan oleh kerajaan Roma yang sudah tumbang. Apakah Anda bisa menangkap gambarannya? Jadi apakah yang menahan antikristus itu sehingga tidak muncul? Jadi apa yang menahannya adalah kehadiran dari Imperium Romawi. Lihatlah, selagi Imperium Romawi masih memerintah, selagi masih ada kaisar di Roma Barat, maka antikristus itu tidak bisa berkuasa. Sang kaisar haruslah disingkirkan. Dan langkah awalnya adalah sewaktu Konstantin memindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel. Langkah kedua adalah sewaktu bangsa barbar mulai menggerogoti imperium itu, yang akhirnya berujung ketika kaisar terakhir diturunkan dari tahta pada tahun 476 Masehi. Lalu pada titik itulah imperium itu pun runtuh kemudian terbagi menjadi 10 kerajaan. Dan sekarang penghalangnya itu sudah tersingkir. Dan antikristus bisa menyatakan dirinya dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Roma. Nah, mari saya bacakan beberapa pernyataan dari para bapa gereja pendahulu. Mereka hidup sesaat sebelum periode ini dan beberapa masih hidup pada masa ini. Mereka mengetahui siapa si penghalang itu. Dengarkan apa kata tertulian. Dia adalah salah seorang bapa gereja yang terkenal. Dia katakan begini, misteri kedurhakaan itu sudah bekerja. Hanya dia yang sekarang menghalanginya itu harus, apa? Harus menghalangi, sampai bagaimanakah dia? Sampai dia disingkirkan. Apakah dia mengutip dari 2 Tesalonika pasal 2? Tentu saja. Sekarang perhatikanlah pertanyaan ini. Apakah yang jadi penghalang itu, selain negara Roma? Yang melalui keruntuhannya itu, dengan terserak pecah menjadi 10 kerajaan, yang akan membuka jalan bagi antikristus di atas puing kehancurannya? Dan kemudian akan dinyatakan sang penjahat itu. Apakah itu jelas? Tentu saja sangat jelas, saudara-saudara. Tertulian sangat memahami bahwa apa yang menghalangi munculnya antikristus adalah karena adanya negara Roma. Itulah penghalangnya menurut dia. Dan perhatikan juga apa yang tertulian katakan di kutipan lain, dan Anda punya referensinya jika Anda mau periksa rujukannya. Dia katakan, akhir segala-galanya ancaman musuh menakutkan itu hanya terhambat oleh apa? Oleh kehadiran yang berkelanjutan dari Imperium Romawi. Jadi apakah yang akan terjadi apabila Imperium Romawi tersingkir? Dia katakan, ancaman musuh yang menakutkan. Yang terjadi ketika bangsa barbar mengambil alih Imperium Barat, tidak ada hukum dan aturan. Jadi mereka berkata kepada Bishop Roma, bagaimana kalau kamu saja yang memerintah kami dan bagaimana kalau kamu saja yang menegakkan aturan? Perhatikan apa yang Ambrose katakan. Ini Bapa Gereja lain, Ambrose. Dia berkata, setelah keruntuhan atau hancurnya Imperium Romawi, Antikristus akan muncul. Perhatikan juga apa yang Chrysostom katakan. Ini hanya contoh, saya masih mempunyai banyak lagi, ada sekitar 3 halaman kutipan dari para bapa gereja. Mereka ini memahami bahwa kekuasaan yang menahan atau menghalangi itu adalah Imperium Romawi. Chrysostom berkata, ketika Imperium Romawi tersingkir. Bukankah bahasanya dari 2 Tesalonika 2? Tentu saja, ketika Imperium Romawi tersingkir, maka Antikristus itu akan datang. Tentu saja selama kegentaran terhadap imperium ini masih berlangsung. Tak seorang pun rela berani meninggikan diri. Tapi apabila imperium itu sudah bubar, dia, Antikristus itu akan menyergap keanarkian itu, dan berupaya merebut pemerintahan. Kedua-duanya kepada siapa? Baik kepada pemerintahan manusia maupun Allah. Sungguh menarik, bahwa para bapa gereja mempercayai bahwa si penahan itu adalah siapa? Bahwa si penahan itu adalah Imperium Romawi. Sekarang kita mengerti kenapa Rasul Paulus tidak mau menyebut identitas si penahan itu. Bagaimana jika Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, kamu tahu, si penahan itu adalah Imperium Romawi, tapi jika Imperium Romawi sudah disingkirkan, barulah nanti Antikristus itu dinyatakan. Apa yang akan menjadi masalah di sana? Oh, mereka akan bermasalah dengan Imperium Romawi, bukan? Sebab Roma akan berkata, apa? Apakah kamu mau menyingkirkan kami? Apakah kamu mempromosikan bahwa Imperium Roma akan tumbang?
Mereka bakalan dituduh sebagai makar terhadap Imperium Roma. Makanya Rasul Paulus katakan, kamu tahu apa yang menahannya? Para bapak gereja mengetahui siapa si penahan itu. Tapi itu tidak terang-terangan disebut namanya sebab kalau itu dilakukan akan menyebabkan penganiayaan orang Kristen. Apakah Anda paham alasannya mengapa? Seandainya benar Roh Suci yang menahan, akan disebutkan terang-terangan Roh Suci yang menahan. Sebab pendapat itu tidak akan sulit bagi Roma untuk menerimanya. Nah, saya hendak membacakan beberapa pernyataan yang menarik dari Kardinal Roma Katolik. Dia bernama Kardinal Henry Edward Manning. Dia hidup pada abad 19. Dia berpindah agama dari Komuni Anglikan menjadi Roma Katolik. Saat yang sama juga John Henry Newman pindah agama dari Komuni Anglikan menjadi Roma Katolik. Dan saya tidak yakin, sebenarnya saya tahu, bahwa Kardinal Manning benar-benar tidak tahu implikasi yang dikatakan dari pernyataan yang dibuatnya itu. Dia tidak mengerti, tapi kalau kita teliti membacanya, kita akan paham benar bahwa tulisannya tentang tersingkirnya imperium itu. Dan sebenarnya dia mengatakan bahwa Katolik Roma adalah antikristus yang sudah diprediksi. Sekalipun dia tidak berkata begitu dan dia tidak mempercayai itu. Tapi coba amati bahasanya. Pernyataan pertamanya terdapat di bukunya, The Temporal Power of Vicar of Jesus Christ. Pada pendahuluan dari buku itu dia katakan begini. Dengarkanlah baik-baik. Sekarang, dengan tidak adanya Roma. Dia bicara tentang Konstantin yang pindah ke timur. Dengan tidak adanya lagi Roma merupakan apa? Apa yang terjadi sebelumnya kalau sudah terbebas? Sebelumnya pasti terhalang, bukan? Jadi dia katakan, dengan tidak adanya lagi Roma maka terbebaslah para pontif. Itu adalah Paus. Anda paham apa yang dia katakan? Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia tidak tahu implikasinya itu ada kaitannya dengan 2 Tesalonika pasal 2. Perhatikan yang dikatakan selanjutnya. Campur tangan dari Tuhanlah yang memungkinkan terjadinya gejolak beruntun. Lalu dia menyebutkan beberapa suku barbar, Gotik, Lombard dan Hungari, yang membuat Italia terlantar dan memusnahkan sisa-sisa dari imperium itu. Jadi apakah orang barbar itu perbuat? Mereka menghabisi semua sisa-sisa imperium itu. Dengan kata lain imperium itu bagaimana? Rubuh. Lalu dia berkata, para pontif menyadari bahwa mereka tinggal sendiri saja. Satu-satunya jadi sumber ketertiban, kedamaian, hukum dan keamanan. Jadi siapa yang mengambil tempat yang kosong itu? Para pontif. Selanjutnya dikatakan, dan sejak saat terbebas oleh campur tangan Tuhan. Menarik sekali, ada lagi kata terbebas. Ketika oleh campur tangan ilahi rantai itu terlepas dari para penerus Santo Petrus. Jadi apa masalah dari para penerus Petrus ini sebelumnya? Dia mengalami apa? Dia terbelenggu, dia tertahan. Tapi ketika bangsa barbar menyerbu apa yang terjadi? Para bishop Roma menaiki kedudukannya, Roma Imperium. Dan rantainya terlepas, dia tidak terbelenggu lagi. Perhatikan apa yang dikatakannya selanjutnya, dan sejak saat sudah terbebas oleh karena campur tangan ilahi. Ketika oleh campur tangan ilahi, rantai itu terlepas dari tangan penerus Santo Petrus yang sebelumnya pernah membelenggunya. Tak ada penguasa yang pernah memerintah di Roma kecuali wakil pengganti Yesus Kristus. Bukankah pernyataan itu penuh makna? Pernyataan itu sangat luar biasa. Perhatikan ini yang lain, ini di halaman 11-13 dari buku yang sama, The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ. Dia mengatakan begini, dia, maksudnya kepausan, menunggu sampai suatu waktu Tuhan mematahkan belenggu hingga terlepas. Jadi apa yang harus terjadi? Belenggu itu harus dipatahkan sehingga terlepas. Dan harus membebaskannya dari penaklukan kekuasaan sipil. Mengapa dia bisa terlepas dari penaklukan kekuasaan sipil? Sebab Imperium Romawi sudah bagaimana? Tidak memerintah lagi, sudah tumbang. Sudah tidak ada lagi kaisar. Jadi dia katakan, kepausan menunggu hingga suatu waktu Tuhan mematahkan belenggu itu terlepas. Dan membebaskannya dari penaklukan kekuasaan sipil. Dan naik tahta untuk memiliki jabatan sementara oleh kekuasaannya sendiri. Jadi siapa yang jadi penghalangnya? Penghalangnya adalah siapa? Imperium Romawi. Dan ketika Imperium Romawi sudah tersingkir, maka kekuasaan antikristus itu bisa mengambil kekosongan itu. Bisa mengambil tempat dari imperium yang berkuasa sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada disebutkan kapan waktunya untuk hal ini? Tentu saja ada.
Apakah ada nubuatan yang menyatakan kapan tepatnya kekuasaan ini akan bangkit dan kapan akan runtuh? Masih ingatkah Anda kita pelajari mengenai tanduk kecil? Berapa lamakah tanduk kecil akan berkuasa? 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Wahyu pasal 13 juga di situ dikatakan dia akan berkuasa selama 42 bulan. Wahyu 12 dikatakan bahwa kekuasaan ini akan berkuasa selama 1260 hari yang sama dengan tahun. Jadi apakah ada waktu yang tepat disebutkan kapan kekuasaan ini akan menyatakan dirinya? Tentu saja, perhatikan kata Rasul Paulus berikutnya. 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, lihatlah, sekali lagi, dia tidak mengidentifikasi siapakah si penahan itu. Dia katakan, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Apa yang menahannya? Agar ia, baru akan menyatakan diri. Kapan? Pada waktu yang telah ditentukan baginya. Apakah Tuhan sudah menyatakan dengan pasti kapan dia akan menyatakan dirinya? Tentu saja. Daniel pasal 7 mempunyai kronologis tentang kapan dia akan muncul. Waktu ketika imperium terpecah lalu 10 tanduk muncul. Lalu tanduk kecil itu akan dinyatakan. Dengan kata lain waktunya akan datang. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 7. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Apakah kekuasaan ini sudah ingin menyatakan dirinya pada zaman Rasul Paulus? Tentu saja. Jadi apakah ini antikristus masa mendatang yang akan duduk di bait suci Yerusalem yang dibangun kembali? Tentu saja bukan, karena dia sudah ingin menyatakan dirinya semenjak zaman Paulus. Jadi roh itu sudah ada semenjak zaman Paulus. Nah, perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 7. Dia akan mendapat julukan yang baru pada sistem ini. Dia katakan, sebab rahasia. Apa? Rahasia kedurhakaan, pelanggaran hukum, itu telah mulai bekerja. Anda perhatikan sebelumnya dia disebut manusia apa? Manusia dosa, durhaka. Di sini dia disebut rahasia, apa? Rahasia kedurhakaan, pelanggaran hukum Allah. Apakah kemurtadan ini ada kaitannya dengan hukum Allah? Tentu saja. Apakah dosa itu? Pelanggaran terhadap hukum, bukan? Sungguh menarik, dua kata yang di dalam 2 Tesalonika 2. Manusia dosa dan rahasia kedurhakaan, pelanggaran hukum. Itulah dua kata itu yang digunakan dalam Yohanes 3 ayat 4, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kekuasaan ini akan menjadi kuasa yang akan menyerang hukum Tuhan. Jelas, itu bukanlah serangan terang-terangan. Serangan bersifat menghujat. Itu akan berbentuk serangan bersifat tersamar terhadap hukum Allah. Dikatakan di Daniel 7 ayat 25, ia berusaha untuk merubah. Apa? Merubah hukum Allah. Dengan cara itulah dia akan menyerang hukum Tuhan yang suci. Itu sebabnya dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, kata Rasul Paulus bahkan pada zaman Paulus. Hanya saja, dengarkan baik-baik. Hanya saja masih ada yang, apa? Masih ada yang menahannya sekarang sampai yang menahannya itu disingkirkan. Nah, orang Kristen katakan, perhatikan itu menggunakan kata dia, menunjuk seseorang atau individu. Sebab jelas dikatakan di situ. Dia yang menahannya sekarang sampai dia yang menahannya itu disingkirkan. Sebenarnya itu argumen yang lemah. Bahwa menggunakan kata dia, itu dimaksudkan individu atau seseorang. Sebab saya mau Anda perhatikan dalam Roma pasal 13. Bahwa Imperium Roma itu dirujuk juga dengan kata ganti orang maskulin. Coba perhatikan Roma 13 ayat 4. Roma 13 ayat 4 dia berbicara mengenai Imperium Romawi. Dan perhatikan yang dikatakannya. Bukan berbicara mengenai seseorang penguasa tertentu di Imperium Romawi. Dikatakan, karena dia adalah, apa? Hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat takutlah akan dia, karena dia tidak percuma menyandang pedang. Karena dia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dan jika Anda membaca konteks dari ayat itu, hal itu membicarakan para penguasa dan pemerintah dari Roma. Itu tidak berbicara seseorang penguasa tertentu atau seorang kaisar tertentu. Itu hanya mengatakan bahwa Imperium Romawi adalah orang yang menjaga keamanan dan ketertiban sipil. Perhatikan bahwa 3 kali dalam ayat ini, kata ganti orang, dia, maskulin, tunggal, digunakan untuk merujuk Imperium Roma. Jadi apabila kata dia merujuk Imperium Romawi,
Maka mengapa si penahan itu yang menggunakan kata dia tidak bisa merujuk juga kepada Imperium Romawi? Apakah Anda bisa mengerti maksud saya? Nah, tahukah Anda bahwa Alkitab mengajarkan bahwa penguasa ini bukan saja berkuasa di waktu lalu tapi juga di waktu mendatang? Alkitab katakan bahwa pada akhir dari tahap pertamanya dia akan menerima luka yang membawa maut. Tapi setelah itu luka yang membawa maut akan bagaimana? Luka yang membawa maut itu akan sembuh. Nah, mari kita baca sekali lagi 2 Tesalonika 2 ayat 7. Kemudian sebentar kita akan simak aspek dari luka yang sembuh itu. Ayat 7 katakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Hanya saja dia yang sedang menahan itu berbuat demikian sampai dia, bagaimana? Apa maksudnya ungkapan, disingkirkan? Apakah itu maksudnya, baiklah, aku akan menyingkir, dan kamu yang akan masuk? Bukan begitu. Ada yang apa? Ada yang menyingkirkan dia keluar dari sana. Siapakah yang menyingkirkan Imperium Romawi itu? Penyerangan bangsa barbar yang menyingkirkan Imperium Roma itu. Penyerbuan bangsa barbar itu datang sebab Konstantin memindahkan ibu kota kerajaan itu ke timur. Dan akibatnya Imperium Romawi Barat menjadi sangat lemah. Saya katakan bahwa kekuatan kekuasaan ini akan tampil kembali. Dengan kata lain luka yang membawa maut yang dialaminya pada tahun 1798. Ketika Paus ditawan dan dia mati saat dalam pembuangannya di Perancis. Dia akan sembuh dari luka parahnya dan akan berkuasa lagi. Nah, mari saya bacakan satu pernyataan yang penuh makna yang ditulis oleh Malakai Martin. Saya jelaskan dulu siapakah Malakai Martin. Dia adalah seorang Jesuit, imam Roma Katolik, yang meninggal beberapa tahun lalu. Dia juga seorang pengusir roh setan. Dan dia menulis buku yang terkenal berjudul, The Key of His Blood. Tapi pernyataan ini dalam kekristenan masa kini adalah pernyataan yang sangat menarik. Anda tahu, Paus kehilangan kekuasaannya pada tahun 1798. Yang mana itu merupakan puncak dari revolusi Perancis. Revolusi Perancis mulai pada tahun 1789 dan berlanjut sampai 1798. Sewaktu Paus dipenjarakan itu merupakan klimaks dari semangat revolusi Perancis. Saat itulah kepausan kehilangan kemampuannya untuk menggunakan kekuasaan sipil dunia untuk mencapai maksud tujuannya. Nah, perhatikanlah apa yang dikatakan Malakai Martin dalam Christianity Today, tanggal 21 November tahun 1986. Dia katakan, selama lebih dari 1500 tahun Roma, maksudnya kepausan. Roma telah dengan sekuat-kuatnya menguasai setiap komunitas lokal di seluruh dunia. Menurut dia, apakah yang kepausan telah lakukan selama lebih dari 1500 tahun? Roma telah dengan sekuat-kuatnya menguasai setiap komunitas lokal di seluruh dunia. Lalu dia katakan begini, dalam jumlah besar, dan mengakui ada beberapa pengecualian, itu sudah menjadi pandangan Roma. Apakah yang telah menjadi pandangan Roma? Roma telah dengan sekuat-kuatnya menguasai setiap komunitas lokal di seluruh dunia, itulah pandangan Roma. Nah perhatikan, dalam jumlah besar, dan mengakui ada beberapa pengecualian, itu sudah menjadi pandangan Roma, sampai 200 tahun. Dalam keadaan tidak aktif. Oleh sebab telah bagaimana? Dikenakan tekanan terhadap kepausan oleh siapa? Oleh mayoritas kekuasaan sekuler dunia. Apakah kekuasaan kepausan ini tertahan lagi? Setelah dia mengalami luka yang mematikan itu, apakah dia tertahan lagi? Siapakah yang menahannya? Mayoritas kekuasaan sekuler dunia. Coba saya tanya, agar supaya lukanya itu bisa sembuh, apakah yang harus terjadi? Pastilah dia harus mampu sekali lagi menguasai kekuasaan sekuler dunia ini. Anda paham? Dengan kata lain, dia harus dapat menggunakan negara-negara dunia untuk dapat mencapai tujuannya. Nah, hal yang menarik adalah ini. Ini ditulis tahun 1986. Dan dikatakannya, bahwa 200 tahun sampai pada titik itu masa tidak aktifnya itu telah dikenakan terhadap kepausan. Nah, marilah kita mundur ke belakang dari 1986 sejauh 200 tahun. Sebab menurut dia, itulah masa tidak aktif ketika dia dikenakan tekanan oleh mayoritas kekuasaan sekuler dunia. Anda mundur ke belakang Anda tiba di mana? Itu mengantar Anda ke tahun 1786. Itu sangat dekat dengan apa?
pada masa luka yang membawa maut itu dan revolusi Perancis. Jadi coba saya tanya, apakah yang mengambil kekuasaan kepausan Roma menurut ahli teologi Katolik ini? Itulah ketika revolusi Perancis ketika Paus ditawan ke Perancis. Dia katakan, semenjak itulah mayoritas kekuasaan sekuler dunia ini mengenakan apa pada sistem ini? Menjadi tidak bisa aktif. Mari saya bacakan pernyataan dari Ellen White, ini pernyataan yang menakjubkan. Terdapat di dalam The Great Controversy halaman 564. Dia katakan bahwa yang menahannya itu akan disingkirkan. Ini yang dia katakan. Kalau segala yang menahannya itu, perhatikan istilahnya, kalau segala yang menghalanginya yang sekarang dikenakan oleh penguasa sekuler itu disingkirkan. Lalu kekuasaan Roma kembali pada kekuasaan yang dimiliki sebelumnya. Maka dia akan segera mengalami kebangkitan kekejaman dan penganiayaannya. Anda paham pernyataan itu? Pernyataan yang sangat luar biasa. Yang dikatakannya bahwa kepausan mengalami luka parah. Dia katakan bahwa kepausan itu perlu dikembalikan kekuasaannya barulah akan segera terjadi kebangkitan. Agar terjadi kebangkitan, sebelumnya pasti bagaimana? Keadaan tidak aktif. Dan apakah yang membawa pada kebangkitannya? Dengan menyingkirkan apa? Menyingkirkan halangan yang dikenakan oleh siapa? Oleh pemerintahan sekuler dunia. Dalam The Great Controversy halaman 581 dia katakan begini. Roma sedang bertujuan untuk mendirikan kembali kekuasaannya. Anda tidak bisa mendirikan kembali sesuatu yang sebelumnya belum didirikan. Roma sedang bertujuan untuk mendirikan kembali kekuasaannya, untuk memulihkan supremasinya yang hilang. Lalu dia katakan bagaimana itu akan terjadi? Dengan membiarkan prinsip ditegakkan di Amerika Serikat. Agar gereja dapat menggunakan atau mengontrol kekuasaan negara. Agar acara keagamaan bisa dipaksakan oleh undang-undang sekuler. Singkatnya, bahwa agar kekuasaan gereja dan negara bisa menguasai hati nurani. Dan kemenangan Roma di negeri ini bisa dipastikan. Mari saya bacakan pernyataan dari ahli teologi pembaruan sebenarnya dia mengutip Ayn Rand. Wanita ini seorang novelis, ahli filsafat, penulis drama, seorang berbakat segala macam. Perhatikanlah yang dia katakan pada tahun 1967. Gereja Katolik tidak pernah putus harapan untuk menegakkan kembali persatuan antara agama dan negara di abad pertengahan itu, dengan negara global dan teokrasi global sebagai tujuan utamanya. Gabungan antara gereja Roma dan negara merupakan cikal monster kekuasaan gereja dan politik. Pemikiran politisnya bersifat totaliter. Dan apabila dia berkesempatan menjalankan prinsipnya, hasilnya adalah penindasan yang berdarah. Jika selama 30 tahun terakhir, dia melemahkan desakan supremasi kekuasaannya yang tak bertanggung jawab itu, dan telah membunuh lebih sedikit orang daripada sebelumnya. Perubahan perilakunya itu bukanlah karena perubahan ideologinya, tapi itu disebabkan karena perubahan situasinya. Situasi yang bagaimanakah itu? Itu karena ditahan oleh kekuasaan sekuler dunia ini. Pemerintah tidak mengizinkan dia menjadi tuan terhadap pemerintahan sama seperti pada abad pertengahan. Dia selanjutnya berkata, gabungan gereja Roma dan negara di abad ke-20, adalah suatu lembaga yang sembuh dari luka yang membawa maut itu. Lalu dia katakan, seandainya dan apabila, saya keluarkan kata seandainya karena ini soal apabila. Dia katakan, seandainya dan apabila dia peroleh sepenuhnya kembali kekuasaannya dan otoritasnya. Dia akan memaksakan suatu rezim yang lebih jahat yang belum pernah dunia saksikan. Apakah yang menahannya itu bakal disingkirkan? Tentu saja. Apa yang menahannya pada zaman Rasul Paulus? Karena kekuasaan sekuler sedang berkuasa maka kekuasaan agama terkungkung. Apa yang terjadi jika kekuasaan sekuler tersingkirkan? Rantai belenggu itu terlepas. Apa yang terjadi pada tahun 1798? Belenggu itu terpasang lagi oleh kekuasaan sipil dunia. Kapankah belenggu itu akan terlepas lagi? Apabila kekuasaan sekuler dunia ini mundur selangkah dan berkata, kami akan lakukan apa yang kau katakan yang harus kami lakukan. Hanya sesederhana itu saja. Nah, Alkitab memberitahukan bagaimana pertempuran terakhir itu akan terjadi. Inilah manusia durhaka, manusia dosa itu. Inilah rahasia kedurhakaan, misteri pelanggaran hukum itu. Pertikaian zaman akhir itu berkaitan dengan hukum Allah yang suci itu.
Itulah sebabnya Wahyu 12 ayat 17. Suatu ayat yang sangat dikenal di kalangan Advent berbunyi, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain." Mereka yang bagaimana? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Setan membenci mereka yang memelihara hukum-hukum Allah. Demikianlah manusia durhaka itu yang merujuk kepada rahasia kedurhakaan itu, yang mengaku berkuasa untuk merubah hukum Allah yang suci itu. Apakah ada manusia dapat merubah hukum Allah yang suci itu? Tentu saja tidak ada yang bisa. Ngomong-ngomong, kebanyakan penyerangan terhadap hukum Allah yang suci itu adalah menyerang terhadap loh batu pertama dari hukum itu. Alkitab katakan, kekuasaan ini akan duduk di bait Allah menyatakan diri sebagai Allah. Bukankah dia melanggar hukum Tuhan yang pertama yang mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku? Bukankah dia akan mendirikan patung dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya? Bukankah itu melibatkan hukum yang kedua? Jangan kamu membuat bagimu patung. Tentu saja. Bagaimana dengan hukum ketiga? Jangan kamu menyebut nama Allah dengan sia-sia. Bukankah kekuasaan ini menghujat nama Allah? Dengan mengklaim menjalankan kekuasaan dan hak prerogatif Allah? Ya. Apakah kekuasaan inilah yang menyerang hari Sabat Tuhan? Dengan mengklaim dia telah merubah Sabat menjadi Minggu? Ya. Dengan kata lain, serangan terakhir terutama ditujukan pada loh batu pertama itu. Bukan diutamakan pada loh batu kedua dari hukum itu. Alkitab sudah memprediksi hal yang mengherankan yang bakal terjadi di masa mendatang. Bila nanti kekuasaan ini memperoleh kembali kekuasaannya dan memperoleh kembali tahtanya. Sebagaimana Ayn Rand katakan, dia akan menegakkan rejime yang lebih seram daripada apa yang dunia pernah lihat. Dan dia akan melakukannya bukan saja dengan paksaan tapi dengan penipuan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita 2 Tesalonika 2 ayat 9. Dikatakan di sini, kedatangan dari. Tahukah Anda kata kedatangan yang tertulis di situ? Itu dari kata, Greka, parousia. Apakah antikristus juga akan ada, parousia-nya? Apakah itu sebelum parousia-nya Kristus? Tentu saja, akan ada parousia palsu dari antikristus, kata yang sama digunakan seperti yang kita pelajari barusan. Lalu dikatakan, kedatangan manusia durhaka, pelanggar hukum. Sekali lagi perhatikan, penekanannya pada pelanggar hukum. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan siapa? Dari setan dengan disertai kuasa, tanda-tanda dan apa? Dan mukjizat-mukjizat palsu? Apakah semua mukjizat berasal dari Allah? Suatu kali saya bercakap-cakap dengan seseorang anggota gereja harismatik. Dia berkata, kamu orang Advent mempunyai kebenaran tapi kami mempunyai roh. Lalu saya bilang, kami mempunyai kebenaran tapi kamu tidak mempunyai roh. Lalu dia bertanya, maksudnya Anda apa? Saya jawab, Alkitab katakan kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa menyembah Allah di dalam roh tanpa kebenaran, dan tidak bisa juga menyembah Allah di dalam kebenaran tanpa roh. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Dia berkata, kami memiliki tanda-tanda ajaib, kami memiliki mukjizat-mukjizat, kami berbicara bahasa roh. Dan kami juga mempunyai mukjizat penyembuhan dan segala macam. Saya berkata, setan juga melakukan itu. Mari kita baca selanjutnya di sini. Jangan bergantung pada tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mukjizat. Sebab setan bisa membuat tiruan dari aslinya. Perhatikanlah di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Ini menceritakan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, perhatikan ada 3 kata yang barusan kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Dikatakan bahwa antikristus itu akan datang disertai dengan kuasa, tanda-tanda ajaib dan mukjizat palsu. Nah, hanya ada 1 ayat di Alkitab yang menggunakan 3 kata yang identik. Diterjemahkannya tidak persis tapi itu 3 kata yang sama. Dan itu merujuk mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang ditentukan Allah dinyatakan kepadamu dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Jadi ada 3 kata yang sama. Yang dilakukan oleh Allah melalui dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu sendiri tahu. Jadi apakah yang akan dilakukan oleh antikristus? Dia akan melakukan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bedanya hanyalah antikristus melakukannya dengan kuasa setan menurut ayat yang kita barusan baca. Sementara Yesus melakukan hal-hal ini melalui kuasa siapa? Melalui kuasa Allah. Bahkan nubuatan ini memberitahukan kepada kita bahwa setan akan memalsukan kedatangan Yesus Kristus. Anda bertanya di manakah itu tertulis di Alkitab? Kita sama-sama buka Matius 24, ini tidak ada di dalam daftar Anda, saya tambahkan kemudian. Matius 24 ayat 23-27 kita akan membacanya dengan cepat.
Matius 24 ayat 23-27. Ini adalah saat paling terakhir dari masa kesusahan. Dan sekali lagi perhatikan, tanda-tanda perbuatan ajaib dan mukjizat yang dipakai setan menipu orang banyak. Dikatakan dalam ayat 23, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana atau ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mengadakan hal dahsyat. Apa? Tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat. Jika mungkin menyesatkan bahkan, siapa? Bahkan kepada orang-orang pilihan. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi lihat, apakah akan ada seseorang yang memalsukan kedatangan Kristus? Dengarkan baik-baik ayat 26. Jadi, bila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan bercahaya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Ellen White katakan ini sebagai penipuan yang hampir menguasai seluruhnya. Bahkan, coba saya bacakan gambaran yang dia berikan, yang dilihatnya dalam penglihatannya bagaimana setan akan memalsukan kedatangan Yesus Kristus. Ini terdapat di buku The Great Controversy halaman 624. Ini tulisan agak panjang, tapi sangat penuh arti, dia katakan. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan. Menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Kemuliaan yang mengelilinginya tidak tertandingi oleh sesuatu apapun yang pernah dilihat oleh mata yang fana ini. Pekik sorak menggelegar di udara, Kristus telah datang. Kristus telah datang. Kalau Anda mempercayai bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun di sini, maka Anda akan tertipu. Perhatikan katanya selanjutnya. Orang-orang sujud menyembah dengan penuh hormat di hadapannya, semua ini orang Kristen, saudara-saudara. Dan ia mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat kepada mereka. Sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya ketika ia berada di dunia ini. Suaranya lembut dan merendah, namun merdu kedengarannya. Dalam nada lembut penuh belas kasihan ia menyampaikan beberapa kebenaran surgawi dengan penuh kemurahan yang sama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Juru Selamat. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit orang banyak. Dan kemudian dengan mengambil keserupaan tabiat Kristus. Ia mengklaim bahwa ia telah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Dan memerintahkan semua orang menyucikan hari yang dia telah berkati itu. Ia menyatakan bahwa mereka yang bersikeras menyucikan hari ketujuh adalah menghujat namanya, oleh menolak mendengarkan malaikat-malaikatnya. Yang dikirimkan kepada mereka dengan terang dan kebenaran. Ini penipuan dahsyat, yang hampir-hampir menguasai semuanya. Sungguh menarik dia merujuk 2 Tesalonika pasal 2. Dari situlah bahasa ungkapannya. Ini penipuan dahsyat, yang hampir-hampir menguasai semuanya. Bagaimana umat Tuhan akan mengetahui ini bukan Kristus yang sebenarnya? Melalui 2 hal. Pertama, kita perlu ketahui bagaimana cara kedatangan Yesus. Suatu kali seorang pendeta Advent berkata, saya tidak peduli bagaimana cara Yesus datang, saya hanya mau tahu bahwa dia akan datang. Saya hendak tegaskan, jikalau Anda tidak tahu cara kedatangannya, kemungkinan Anda akan menyambut dia, Yesus, yang palsu. Oleh sebab Anda harus ketahui bagaimana cara kedatangannya, itulah hal pertama. Dan hal yang kedua yang Anda harus ketahui adalah apa yang Alkitab ajarkan. Nah, perhatikan yang dia katakan selanjutnya. Tetapi umat Allah tidak akan tersesat. Ajaran-ajaran Kristus palsu ini tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi dengan apa dan di manakah kita harus bandingkan? Dengan Alkitab. Berkat-berkatnya dinyatakan kepada para penyembah binatang dan patungnya. Suatu golongan ke atas siapa Alkitab katakan akan dicurahkan murka Allah yang tidak bercampur. Lalu dia katakan, bukan saja pengajaran antikristus itu bertentangan dengan Alkitab. Tapi dia berbicara mengenai cara kedatangan Kristus. Lebih jauh, setan tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus. Juru Selamat sejauh ini telah memperingati umatnya terhadap penipuan ini. Dan telah diberitahukan dengan jelas terlebih dahulu cara kedatangannya yang kedua kali itu. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kedatangan ini tidak mungkin dipalsukan. Kedatangannya akan diketahui secara universal,
disaksikan oleh seluruh dunia. Jadi setiap mata akan bisa serempak melihatnya, jangan suruh saya menjelaskan secara ilmiah. Tapi itulah yang dikatakan Alkitab dan saya mempercayainya. Dan dia tidak akan menjejakkan kakinya di bumi. Dia akan berada di atas permukaan tanah dan dia akan mengumpulkan kita bersama dia. Dia mengatakan demikian dalam ayat 1. Bukan dia berkumpul bersama kita, tapi kita yang dikumpulkan kepada dia, lalu dia yang akan membawa kita ke rumah Bapa. Jadi apabila ada perorangan datang sekalipun dia kelihatannya seperti Kristus, dan melakukan mukjizat-mukjizat dan berjalan di atas dunia dan mengucapkan kata-kata indah seperti yang Yesus ucapkan. Jika dia berjalan di atas bumi, maka dia bukanlah Kristus. Dan kita jangan pergi keluar bahkan melihatnya pun jangan. Dia mengakhiri penyataannya dengan mengatakan, hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin, dan yang menerima dan mengasihi kebenaran, yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Oleh kesaksian Alkitab, mereka ini akan mengenali bentuk penyamaran penipuan itu. Betapa pentingnya Anda mempelajari Alkitab dan meneguhkan pikiran Anda dengan tulisan firman-Nya. Ini merupakan soal hidup dan mati. Dan gereja sudah jauh tersesat dari tulisan firman Tuhan. Dengan membenarkan berbagai macam praktek-praktek yang bertentangan dengan Alkitab dengan mengatasnamakan adat istiadat. Bukanlah adat istiadat yang mengatur kita, apa yang kita percayai atau apa yang kita praktekkan, tapi seharusnya firman Tuhan yang suci. Yang mengatur apa yang orang Kristen harus perbuat, dan apa yang harus dia ucapkan dan kemana dia harus pergi. Dan apa yang harus dia makan, dan di hari apa dia harus beribadah, dan bagaimana dia harus beribadah. Tuhan sudah berikan petunjuk untuk semua hal ini. Mari kita ke ayat yang ke-10 sementara waktu hampir habis. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Mengapa hampir semua orang bakal tertipu? Dengarkanlah baik-baik. Dikatakan bahwa antikristus itu akan datang dengan rupa-rupa tipu daya jahat bagi orang-orang yang bakal binasa. Mengapa demikian? Dengarkan. Karena inilah alasannya mengapa mereka akan binasa. Karena mereka tidak mau menerima apa? Cinta akan kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Betapa pentingnya mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Ini soal hidup dan mati, saudara-saudara. Dan di manakah kita menemukan kebenaran? Apakah di siaran CNN? Ada sedikit hal yang benar di CNN? Atau di New York Times? Atau yang para pengkhotbah sampaikan? Mungkin, ada beberapa kebenaran. Tapi di manakah kita temukan kebenaran absolut dan kebenaran murni? Di dalam firman Tuhan? Jadi dikatakan, karena mereka tidak mengasihi dan menerima kebenaran supaya bisa diselamatkan. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, artinya sucikanlah mereka itu oleh kebenaran-Mu. Firman-Mu itulah kebenaran. Selain itu Alkitab juga katakan bahwa hukum-Mu adalah benar. Mazmur 119 ayat 142 berbunyi, kebenaran-Mu adalah kebenaran kekal dan hukum-Mu adalah, apa? Hukum-Mu adalah benar. Jadi masalah apakah yang akan muncul di akhir zaman? Persoalannya sangat sederhana saja. Apakah Anda mentaati perintah Tuhan sebab Anda mengasihi Dia? Apakah Anda bahkan rela mati demi tetap setia kepada Tuhan? Bukan sebagai seorang legalis tapi sebagai seorang yang sedemikian mencintai Yesus. Sehingga Anda tidak rela bertekuk lutut kepada siapapun, kepada binatang, patungnya atau menerima tandanya. Sebab kasih Anda kepada Yesus adalah yang terutama. Itulah yang akan menjadi pokok utama, sama halnya dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bagi mereka kesetiaan kepada Allah dan tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Lebih penting daripada hidup itu sendiri. Mereka hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah sekarang saya ingin mengakhiri dengan membaca di ayat 11 dan 12 2 Tesalonika 2. Alkitab katakan, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran agar mereka bisa diselamatkan. Maka ada sesuatu yang terjadi. Dikatakan, dan Tuhan mendatangkan kepada mereka. Nah, Alkitab menghubungkannya dengan Allah, apa yang Allah izinkan. Apakah Anda memahami hal itu? Bukan Tuhan yang menyesatkan orang. Jika orang-orang itu tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran, maka Tuhan berkata, aku tidak mau memaksakan kebenaran itu kepadamu. Aku hanya akan mundur, dan apabila Tuhan mundur maka mereka tertipu. Anda paham maksud perkataan ini? Bukan Tuhan yang menyesatkan atau menipu orang-orang ini. Sebab Tuhan tidak menipu siapapun. Dia ingin bahwa semua diselamatkan. Dan demikianlah dikatakan, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Dengan kata lain, Dia akan membiarkan mereka tertipu. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, sekarang dengarkan dengan baik-baik. Ini bukan, sehingga mereka percaya sebuah dusta.
Kata dusta ini mempunyai kata sandang, de, artinya dusta tertentu. Ini merujuk dusta yang mana? Menurut konteksnya dusta apakah itu? Pemalsuan apa? Pemalsuan dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga mereka mempercayai dusta. Dengan kata lain, parausia yang palsu. Jadi karena mereka tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran, maka mereka mempercayai dusta itu. Dan kata dusta di sini berasal dari kata grikasudos, yang artinya palsu, tiruan. Sehingga mereka mempercayai dusta itu. Supaya mereka itu dihakimi. Mereka yang tidak, sekali pengertian yang sama. Yang tidak percaya, apa? Kebenaran. Tetapi yang menyukai ketidakbenaran. Saudara-saudara, satu-satunya standar di dunia ini yang kita dapat percaya adalah firman Tuhan. Bukan ilmu pengetahuan, bukan filsafat, bukan sejarawan. Bukan kepada yang sebagian tidak ada kebenarannya. Kita perlu mencocokkannya dengan tulisan firman Tuhan Alkitab. Tapi adalah otoritas yang tertinggi pada saat kita menguji segala sesuatu di dunia ini. Untuk memastikan sesuatu itu benar atau palsu. Adalah standar mutlak dari firman Allah yang suci. Sebagaimana yang Yesus ucapkan sewaktu dia di atas gunung pencobaan. Setan menggunakan berbagai cobaan untuk membuat Yesus jatuh ke dalam dosa. Tapi setiap kali setan datang kepada Yesus, Yesus tidak mengatakan, saya pikir yang kau katakan itu tidak benar. Atau, Anda tahu, itu kelihatannya tidak benar. Atau, itu rasanya tidak benar. Atau, itu kedengarannya tidak benar. Bukan itu patokan yang Yesus berikan. Setiap kali, 3 kali ketika setan datang, apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Doa saya adalah agar kita membuat pilihan untuk hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apapun akibat resikonya nanti. Sebab apakah untungnya manusia jika mendapat seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa?